Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya datang ke tempat ini tidak lain. Saya mendeteksi dan menemukan ada aktivitas ritual dari dukun santet dan dukun pesugihan. Makanya saya bergegas langsung berhentikan kendaraan saya untuk mendatangi tempat ini. Kita lihat dulu aktivitas apa yang dilakukan oleh dukun. Karena saya merasakan energinya energi buruk, besar sekali energinya. Di sini nih, ya teman-teman ya, ini kencang energinya nih, gede sekali energinya tuh. Permisi, permisi Mbah. Saya Safaat Baihaqi. Saya bukan orang sini. Akan tetapi saya melintasi tempat ini dan saya berhenti karena saya merasakan ada aktivitas atau energi yang begitu berat yang bersumber dari tempat ini. Ketika saya deteksi, ternyata bersumber dari sampean. Sampean berdua. Sampean sedang melakukan apa di tempat ini? Enggak, kalau aktivitas kalian ini baik, saya nggak akan berhenti. Tapi ini aktivitas yang menimbulkan suatu kemudorotan. Ini pasien sampean. Siapa Pak? Sampean punya nama Pak? Pak Ibnu. Sampean punya nama siapa Mbah? Mbah Rogok, Mbak Koro. Sedang apa sampean Pak Ibnu di sini? Saya ingin menumbalkan anak saya. Benar kan teman-teman ya? Ternyata dia melakukan aktivitas perdukunan santet, perdukunan pesugihan. Berarti sampean dukun? Iya. Buat apa Pak sampean numbalin anak Bapak? Saya ingin kaya. Ingin kaya? Ditumbalkan kepada dukun ini. Berapa sampai memaharkan mereka? Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Berhenti sampean. Saya nggak pernah takut ya Mbah, walaupun saya bukan orang sini Mbah. Lebih baik sampai pergi. Saya nggak akan pernah pergi. Saya tinggalkan kendaraan saya sangat jauh di sana. Saya nggak pernah peduli. Karena di sini ada perbuatan yang tidak baik ini. Sudah Pak, lebih baik Bapak pergi. Ini urusan kami dengan guru. Sampean pintar sekali ya mencari tempat sepi untuk melakukan ritual perdukunan santet, perdukunan pesugihan di tempat sepi ini. Terus tumbal itu buat siapa? Buat ada pemimpin kami yang ada di Gua Demi. Buat para iblis, buat para jin. Iya. Astagfirullahaladzim. Umur berapa tahun Pak? Anak sampean Pak? 7 tahun. Berhenti Pak, berhenti Pak. Jangan sampai sampean ini terus melakukan seperti ini Pak. Sudah, lebih baik Bapak pergi dari sini. Ini urusan kami dengan guru kami. Ini urusan sampean, tapi sampean ingin menumbalkan anak. Ya, berarti sampean bodoh Pak sebagai orang tua Pak. Itu urusan saya. Itu anak-anak saya. Memang itu anak-anak kamu bukan anak saya, tapi perbuatan ini udah perbuatan yang tercela Pak. Nah, ini setan kalau itu. Yang penting saya kaya. Nggak begitu Pak kamu, kalau ingin kaya bekerja Pak. Udah kamu pergi dari sini. Kamu dengar? Menibicarakan oleh pasien saya. Baik kamu pulang saja.
Saya nggak akan pernah pulang. Berhenti, jangan lakukan ritual ini dan jangan lanjutkan ritual ini sebelum saya habisi kamu di sini. Ya, saya nggak pernah peduli. Saya ini nggak kenal kamu ya. Saya berhenti, saya datangi tempat kamu ini. Bapak jangan mengacaukan acara kami, ritual kami. Justru saya acak-acak ritual sampean. Jangan selalu campur, Pak. Karena ritual sampean ini, astagfirullahaladzim, menumbalkan anak sendiri loh. Saya ingin Manusia itu Pak, manusia loh Pak. Itu anak Bapak loh. Saya ingin kaya. Berhenti. Sekarang anak kamu di mana? Di rumah. Ya. Selepas ini, saya tahu nih. Habis ini kamu memberikan makanan ayam kepada anak Bapak ini. Selepas dimakan, itu anak langsung menjadi tumbal. Itu urusan. Berarti media kamu ini dari ayam yang sudah digoreng. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi tumbal teman-teman ya. Jadi sukmanya dia masukin ke ayam tersebut. Berhenti gue bilang. Tidak, lebih baik Bapak yang pergi dari sini. Kenapa kamu? Kamu gak terima? Kamu marah sama saya? Marah silakan coba. Hah? Kamu marah sama saya? Silakan. Hah? Kalau kamu gak percaya. Hah? Jadi orang tua kamu bukan berpikir kamu saya kaku ya. Pup! Biarin dia menjadi kaku teman-teman ya. Tuh, hah? Ini pasien kamu nih, nggak bisa bergerak tuh. Berhenti, aku bilang sampean. Hah? Nggak usah lanjutin ritual ini, ya. Justru malah sampean yang saya habisi di sini. Dia nggak takut sama siapapun. Kamu akan rasakan tetek saya. Coba keluarkan ilmu sampean. Hei demit. Demit. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Demit. Ternyata kamu bukan anak sembarangan. Kamu sudah berani-beraninya. Maka dari awal saya bilang sama kamu, berhenti dari ritual ini, bertobat menjadi dukun santet seperti ini, dukun pesugihan seperti ini. Hah? Kalau kamu masih seperti ini, maaf, gak ada belas kasihan lagi buat diri kamu. Nanti orang ini saya tobatkan teman-teman ya. Dia ini sudah tergendam dengan pikirannya dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kurang ajar kamu. Beraninya ngatak ritual saya. Mau bertobat nggak sampean? Tidak akan. Sok keluarkan ilmu sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Jabbar Jabbar Allah Jabbar. Sudah berapa banyak pasien yang datang ke sini? Sudah banyak. Sudah banyak. Bahkan puluhan. Apa yang mereka minta sama kamu? Kekayaan. Jabatan. Dagangannya biar laris. Ilmu. Intinya minta pesugihan. Iya. Hah? Sama minta santet. Iya. Sudah berapa tahun kamu itu, hah? Kakek tua. Saya sudah menjalankan hampir 18 tahun. Menjadi dukun seperti ini. Iya. Di tempat ini memang tempat kamu. Apa berbeda-beda tempat? Berbeda-beda tempat. Kadang di rumah sini. Oh, itu rumah. Di kediaman saya. Astagfirullahaladzim. Sampean nggak mau bertobat? Tidak akan. Tetap mempertahankan ilmu sampean? Mit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La Demit. ilaha illallah.
Allah. Nggak ada ampun lagi buat kamu di sini, ha? Berani-beraninya kamu menggendam pikiran dia. Sehingga bapak ini sudah tidak ada belas kasihannya sama anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yakhudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Ayo. Hah? Tadi kamu mengatakan 18 tahun kamu membuka jasa santet. 25 tahun kamu belajar ilmu seperti ini. Coba kamu keluarkan semuanya. Konco-koncoku. Pencamurko. Koncamurkono. Oh, kormo demit. Koncaro. A'udzubillahi minasyaitonir Kunjara marmeh. Rabbul masyriqi wal maghribi. La ilaha illa huwa. Fatakhidhu wakila. Saya akan balikan ilmu yang kamu pelajari memakan tubuh kamu. Ya, saya akan balikan ilmu yang sesat memakan tubuh kamu sendiri. Kamu rasakan ini. Allah. Biarin. Dia termakan dengan ilmunya sendiri. Ya, dia termakan dengan ilmunya sendiri. Ilmu santet, ilmu yang dia pelajari intinya, kemakan tubuhnya sendiri. Saya nggak pernah peduli ya Mbah, walaupun sampai ini kakek tua, sudah tua. Allah. Ketewasin teman-teman ya. Tadi saya lupa namanya si Mbah ini ya. Ternyata betul apa yang saya deteksi. Di tempat ini ada suatu perbuatan atau ritual yang dilakukan oleh dukun seperti ini. Ternyata tujuannya adalah bapak ini. Bapak ini ingin menumbalkan anaknya untuk diserahkan kepada jin sesembahannya dia. Tujuannya dia mencari kekayaan, teman-teman. Ya. Biarin saja, dia sudah tewas. Ilmunya pun juga sudah lebur, agar tidak ada lagi orang-orang yang datang ke sini meminta bantuan kepada dia. Karena dia tadi mengatakan sudah 18 tahun dia. Ya. Jadi nanti bapak ini di belakang layar akan saya tobatkan, akan saya sadari, akan saya tarik gendamnya. Jadi pesan saya kepada kalian, tingkatkan terus kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang telah Allah perintahkan, terutama sholat 5 waktu, bersedekah, berbuat baiklah kepada semua makhluk, agar senantiasa Allah redoi kehidupan kita. Jika Allah sudah redho terhadap seorang hamba, akan Allah mudahkan segala urusannya. Urusan dia dalam menjemput rezeki, Allah akan, insya Allah akan Allah kabulkan segala keinginan dan hajatnya. Dari itu dekati Allah, jalankan apa yang telah Allah perintahkan, jangan durhaka kepada Allah, ya, atau ngebangkang atas segala perintahnya. Dan buang segala penyakit hati di dalam diri kita, syirik, dengki, dan semuanya, itu dibuang penyakit hati itu.
Karena kalau penyakit hati itu masih bersarang di dalam hati kita, itu hanya mempersempit kerejekian kita. Dari itu buang sifat yang buruk di dalam diri kita, terutama sifat penyakit hati yang dapat mempersempit kerejekian kita. Ya, karena kalau orang yang hatinya buruk, tertanam penyakit hati di dalam diri ini, maka pikirannya itu selalu negatif terhadap orang, selalu tidak baik terhadap orang, selalu prasangka buruk terhadap orang. Dari itu Allah nggak ridho. Ya, jangan mempersempit kerejekian kita dengan perbuatan kita sendiri. Ya, justru buang semua penyakit hati itu. Ya, itu saja pesan saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.